Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV pemirsa. Kita pantau dulu situasi terbaru di Bareskrim Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sisilia Sinabariba. Sisil, apa saja agenda pemeriksaan di Bareskrim terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua hari ini? Ya, Reza, untuk agenda di Bareskrim Mabes Polri pada hari ini yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK hari ini akan mengunjungi atau akan datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk meminta konfirmasi kepada pihak penyidik ataupun pihak kepolisian terkait dengan pengajuan Barada Eliezer sebagai justice collaborator dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Jika sesuai dengan agenda, seharusnya LPSK tiba dan juga melakukan pertemuan dengan pihak dari kepolisian pada pukul 10 pagi, namun hingga pukul 10 lewat 48 menit pada saat ini kami mengonfirmasi kepada pihak LPSK masih dalam perjalanan menuju ke Bareskrim Mabes Polri. Pertemuan antara LPSK dengan penyidik pada hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kemarin antara LPSK dengan pengacara atau kuasa hukum dari Barada Eliezer. Karena kemarin kuasa hukum Barada Eliezer sudah meminta secara resmi atau mengajukan secara resmi permintaan sebagai justice collaborator. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum inilah yang hari ini akan dikonfirmasi oleh pihak dari LPSK kepada pihak penyidik apakah memang sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Barada Eliezer kepada pihak penyidik dan apakah sudah sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh kuasa hukum kepada pihak dari LPSK. Dan memang saat ini pihak LPSK masih dalam perjalanan dan terlihat juga saat ini awak media masih menunggu kedatangan dari pihak LPSK. Kami mengonfirmasi kepada pimpinan LPSK ada dua pimpinan yang hari ini akan bertemu dengan pihak kepolisian, yakni Ahmadi dan juga Edwin Partogi. Dan kami juga masih menunggu terkait dengan kedatangan mereka. Namun sekali lagi tadi dikonfirmasi bahwa kedatangan hari ini adalah untuk melakukan konfirmasi apa yang kemarin disampaikan oleh pihak kuasa hukum akan dicocokkan dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh pihak dari Barada Eliezer ataupun Barada Eliezer itu sendiri kepada pihak kepolisian. Memang kemarin kuasa hukum Barada Eliezer sudah mengajukan secara resmi pengajuan sebagai justice collaborator. Hal ini dikarenakan pasal yang disangkakan kepada Barada Eliezer adalah pasal 388. Artinya bahwa Jungto 55, Jungto 56 KUH pidana artinya bahwa kejahatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Barada Eliezer ini tidak dilakukan seorang diri, artinya dia bukan merupakan peran utama, ada aktor lain di baliknya. Sehingga Barada Eliezer dinilai sebagai saksi kunci dan diharapkan ada perlindungan dari LPSK untuk keamanan dari Barada Eliezer, terutama nanti untuk menyampaikan kesaksian lebih lanjut. LPSK juga menyebutkan, Reza dan pemirsa, bahwa ketika nanti LPSK sudah secara resmi menyampaikan kepada pengadilan bahwa Barada Eliezer ini adalah justice collaborator, maka sesuai dengan undang-undang maka pengadilan ataupun hakim wajib mempertimbangkan secara serius bahwa Barada Eliezer ini merupakan justice collaborator seperti yang sudah disampaikan oleh LPSK. Saat ini kami masih menunggu kedatangan dari LPSK yang masih dalam perjalanan menuju ke Bareskrim Mabes Polri. Reza. Sisil, satu lagi Sisil, saya ingin tanya apakah di Bareskrim saat ini masih ada mobil taktis ataupun anggota BRIMOB yang berjaga di sana? Iya, untuk saat ini Reza kami belum melihat adanya mobil taktis seperti yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu. Ya juga bersamaan dengan dibawanya Irjen Verdi Sambo ke Makobrimob Depok, kami belum melihat adanya mobil taktis yang didatangkan ke Bareskrim Mabes Polri. Namun meski belum adanya ini, namun penjagaan juga tidak diperketat Reza di sekitar kawasan Bareskrim Mabes Polri. Namun yang berbeda untuk kali ini adalah adanya karangan bunga yang ada di sekitar kawasan Mabes Polri, terutama di sekitar kawasan Trunojoyo. Karangan bunga ini berisi dukungan kepada tim kepolisian, terutama tim khusus untuk segera menuntaskan kasus ini. Dukungan ini sekaligus juga merupakan tuntutan kepada pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus yang menewaskan Brigadir Joshua pada 8 Juli 2022 yang lalu. Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan konfirmasi dari Divisi Humas Mabes Polri bahwa nanti sore pihak kepolisian
kepolisian, terutama Kapolri akan menyampaikan tersangka baru terkait dengan kasus ini setelah sebelumnya sudah ada 2 tersangka, Barada Eliezer dan juga Brigadir Riki yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh pihak dari Barreskrim Mabes Polri. Tentu ini menjadi menimbulkan rasa penasaran di publik siapa sebenarnya tersangka lain di balik kasus ini, bahkan sampai Kapolri yang harus mengumumkan tersangka ini. Tentu ini kita harus menunggu bersama, Reza, terkait dengan apa saja agenda hari ini, baik itu yang akan dilakukan oleh LPSK ataukah rilis yang nanti sore akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Reza. Baik, terima kasih atas laporannya Sisilia Sinabariba langsung dari Barreskrim Polri.